dreams, they were clouds in my coffee, clouds in my coffee. You're so vain. Probably think the song is about you. You're so vain. Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan nama aku Radin Roro Putri Heriani Ramadini, Pangkalan SMP Lab School Jakarta dengan lulus depan 03360. Hari ini aku bakal nge-vlog keliling Museum Sumpah Pemuda di Jakarta. Ayo ikut ke suaranya. Sebelum menjadi Gedung Museum Sumpah Pemuda, terjadi pemugaran gedung ex-Indonesia Club Gebau yang dimulai pada 5 April 1973 dan selesai dipugar pada tanggal 20 Mei 1973 oleh pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin. Lalu diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1974. Di samping kanannya juga ada patung muka Bapak Sugondo selaku Ketua Panitia Kongres Pemuda Kedua, dan di samping kirinya terdapat patung muka Bapak Muhammad Yamin selaku Sekretaris Panitia Kongres Pemuda Kedua. Sampai di sini kita akan membahas sejarah Gedung Museum Sumpah Pemuda. Stovia dan Rijkshogeschool te Batavia, Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Hukum yang didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Mereka memutuskan untuk menyewa rumah indekos sebagai tempat tinggal. Rumah indekos di Kramat nomor 106 menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tempat inilah kesadaran dan semangat persatuan sebagai sebuah bangsa diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Ada juga foto Syekh Konglian Muda, pemilik rumah indekos Kramat nomor 106. Dia membuka bisnis penyewaan rumah indekos sejak tahun 1920. Setelah para pelajar lulus, rumah indekos tersebut disewakan kepada Pang Jam Jam sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Lo Ying Cho untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, kantor bea cukai. Pada 3 April 1973, Gedung Kramat ini dipugar Pemda DKI Jakarta. Pemugaran selesai pada tanggal 20 Mei 1973 dan pada 1 tahun kemudian, tanggal 20 Mei 1974, Gedung Kramat 106 ini diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Dapat dilihat juga ada foto Bung Karno berkunjung dan berfoto bersama dengan para anggota PPPI di Pemondokan Kramat nomor 106 pada tahun 1932. Kalau di sini dapat dilihat ada Indonesia Muda yang didirikan melalui kongres yang diselenggarakan pada 30 Desember 1930 hingga 2 Januari 1931. Di sini ada anggota Putri Indonesia Muda dan ada anggota Indonesia Muda dalam acara kerapatan daerah di Salatiga pada 25 sampai 29 Juli tahun 1935. Nah, di sini ada kepanduan antara 1928 hingga 1935, organisasi-organisasi kepanduan baik yang didasarkan pada kebangsaan ataupun keagamaan muncul semakin banyak. Kepanduan yang berdasarkan asas kebangsaan antara lain PI, Pandu Indonesia, Panviners Organisasi Pasundan atau POP, dan Pandu Kesultanan atau PK. Sedangkan yang berdasarkan azas keagamaan yaitu Pandu Ansor, Al-Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia, dan masih banyak lagi. Setelah kemerdekaan, pada 28 Desember 1945 di Solo, didirikan organisasi kepanduan tunggal yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia. Namun, pada masa demokrasi liberal, kembali bermunculan berbagai organisasi kepanduan seperti HW, SIA, Pandu Indonesia, Pandu Kristen, Pandu Ansor, dan lain-lain. Berbagai kepanduan lainnya yang mencapai ratusan lebih. Sebagian besar organisasi tersebut terhimpun dalam 3 federasi, yaitu IPindo, Ikatan Pandu Indonesia, berdiri 13 September. Juga ada Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, yang berdiri pada tahun 1954, dan PKPI, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Dan pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno menginstruksikan seluruh organisasi kepanduan dilebur ke dalam satu wadah yang disebut Pramuka.
Kemudian pada 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Majelis Pimpinan Nasional Kuarnari di Istana Negara. Selanjutnya tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, di sini dapat dilihat berbagai macam foto. Yang ini adalah pengurus kuartir besar Kepanduan Bangsa Indonesia. Yang berdiri paling kanan ada Dr. Muwardi. Yang duduk sebelah kiri ada Sugandi Pringgodiatmojo, dan yang di tengah ada Suratno Sastro Amijoyo. Di sini ada juga foto Pandu Wanita Indonesia. Ternyata bukan hanya laki-laki, tetapi kaum perempuan juga turut andil dalam gerakan kepanduan. Di sini ada foto pengurus Kepanduan Bangsa Indonesia, dan di sini ada Pandu Hizbul Waton yang didirikan oleh Muhammadiyah. Di sini ada juga kegiatan anggota kepanduan, dan yang terakhir, IPindo menyelenggarakan Jambore Nasional 1 di Pasar Minggu, Jakarta pada 10-20 Agustus 1955. Dapat dilihat evolusi seragam pramuka dari yang dulu sampai yang sekarang itu cukup berbeda jauh ya. Yang dulu perempuan memakai rok pendek dan atributnya juga berbeda dari yang sekarang. Kalau sekarang bisa dilihat pada seragam saya di sini. Dapat dilihat juga di sini ada tanda tingkatan KBI, pisau lipat, tanda pengenal kepanduan Muhammadiyah, juga peluit. Pisau belati, ada juga dasi KBI warna merah putih, ada buku catatan, dan juga Hizbul Waton warna hijau. Ada juga bendera Info. Kotak PPPK, juga ada sabuk Hizbul Waton serta celana pandu. Di sini kita bisa melihat panitia lagu Indonesia Raya pada tahun 1944. Masyarakat menghadiri upacara bendera merah putih di lapangan Ikada pada 1944. Bisa dilihat di sini ada gambar ya. Lalu di sini ada salah satu anggota panitia lagu 1944 yaitu Kusbini. Pada masa awal pendudukan Jepang, lagu Indonesia Raya dilarang dimainkan, dilarang dikumandangkan. Ketika Jepang pertama kali kalah dari sekutu, tentara Jepang berusaha merebut hati rakyat Indonesia dengan cara mengizinkan lagu Indonesia Raya untuk berkumandang. Hal ini dimanfaatkan oleh I.R. Soekarno untuk membentuk panitia lagu Indonesia Raya. Panitia ini diketuai oleh I.R. Soekarno sendiri dengan anggota Kiai Haji Dewantara, Ahyar, Bintang Sudibyo, Dharma Wijaya, Kusbini, Kiai Haji M. Mansur, Mr. Sastro Mulyono, Sanusi, Simanjuntak, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Utoyo, dan Mr. Muhammad Yamin. Perubahan lirik syair yang dibuat oleh tim lagu 1944 menyempurnakan syair yang pernah dibuat oleh Wage Rudolf Supratman. Sloka pertama merupakan sloka pembuka berisi tentang perasaan luhur terhadap nenek moyang negara kita. Seperti ini, tumpah darah, jiwa, dan badan rakyat yang merupakan tujuan akhir dari seluruh bangsa. Dalam sloka kedua, dimaksudkan untuk mengajak berdoa dan bersyukur terhadap Indonesia sebagai pusaka yang turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita. Sementara sloka ketiga merupakan sumpah perjuangan bangsa Indonesia. Lalu hasil dari panitia lagu 1944 dilaporkan pada 8 September 1944 dengan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, apabila Indonesia Raya dilantunkan satu stanza, maka bagian ulangan harus dinyanyikan 2 kali. Apabila dilantunkan 3 stanza, ulangannya dilantunkan 1 kali, kecuali pada stanza ketiga, ulangannya dilantunkan 2 kali. Yang kedua, ketika menaikkan bendera merah putih, Indonesia Raya harus diperdengarkan dengan kecepatan 104 mm. Ini dapat dilihat juga ada gambar peringatan 20 tahun Indonesia Raya pada 28 Oktober 1948 di Yogyakarta. Di sini ada juga kertas not Indonesia Raya. Ini adalah rancangan dari salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang telah dijanjikan dalam rapat dari pemuda-pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober di Jalan Indonesia Club Bau di Kramat. Dalam kurung Walter Freden. Bisa dilihat di sini ada notnya juga, dan juga di museum ini kita bisa mendengar
Arsip lagu Indonesia Raya mulai dari instrumen biola yang asli, Indonesia Raya versi keroncong, Indonesia Raya pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1951, aransemen Jos Leber, juga yang terakhir Indonesia Raya tahun 1997 dengan aransemen Eddie MS. Kita juga bisa melihat profil Wage Rudolf Supratman di sini, yang lahir di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret. Ia adalah jurnalis pergerakan nasional yang bekerja untuk Surat Kabar Kaum Muda, Kaum Kita, dan Sinpo. Wage Rudolf Supratman juga merupakan seorang komponis yang menciptakan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali pada momen penutupan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesia Klub Gebau. Kemudian, Wage Rudolf Supratman merilis partitur dan lirik lagu Indonesia Raya melalui Surat Kabar Sinpo atas perkenan bagian redaksi yang dipimpin oleh Kwi Kek Beng dan Ang Nyan Gon. Bisa dilihat di situ ada potongan koran Sinpo yang berisikan partitur serta lirik lagu Indonesia Raya. Dan juga untuk menghormati jasa-jasanya, pada 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah Bintang Mahaputra Anumerta 3 kepada Wage Rudolf Supratman. Setelah itu, melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia, tanggal 20 Mei 1971, W.R. Supratman dianugerahi gelar pahlawan nasional. Selanjutnya dikeluarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1974 pada tanggal 19 Juni 1974 yang berisi penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada almarhum Wage Rudolf Supratman. Inspiratif bukan? Saat keluar dari ruangan, kita juga dapat melihat patung muka tokoh-tokoh yang berperan penting pada peristiwa Sumpah Pemuda. Di ruangan ini, kita bisa menekan tombol untuk memulai reka ulang suasana diskusi dalam Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda dan pertama kalinya lagu Indonesia Raya dimainkan. Di sini terdapat putusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia, lalu mengambil putusan pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini pula kita dapat melihat organisasi pergerakan nasional. Ada cahaya dari timur yaitu Sarekat Minahasa, Jong Selebes, Jong Ambon, juga ada Sekar Rukun yang didirikan oleh para pelajar Sunda. Ada juga pemuda kaum Betawi, Jong Islam Metenbon, juga ada Jong Bataksbon. Serta di bagian sini tertera juga ada Jong Java, Jong Sumatera Nenbon. Dan di buku ini kita dapat melihat sejarah organisasi pergerakan nasional. Di sini pula ada seperti bendera atau lambang logo dari organisasi-organisasi tersebut. Weltevreden seringkali disebutkan, sebenarnya di mana sih letak Weltevreden itu? Weltevreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah kota madya Jakarta Pusat. Kawasan ini mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Antonich Pavilion membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Groot Military Hospital yang kini dikenal sebagai RSPAD Gatot Subroto. Sejak saat itu, pembangunan di sekitar Weltevreden mulai dilakukan. Pada perkembangan selanjutnya, seorang tuan tanah bernama Justinus Vink membangun Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen pada tahun 1735. Pembangunan kedua pasar tersebut membuat orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Batavia mulai mengembangkan kawasan Weltevreden. Pada abad ke-18, Gubernur Jenderal VOC
Pieter Gerardus van Overstraten menjadikan Waltevreden sebagai pusat pemerintahan dan kediaman gubernur jenderal yang baru. Pembangunan di Waltevreden terus dilakukan, mulai dari gedung, lembaga kebudayaan Batavia yang kini menjadi museum nasional, tempat hiburan, perumahan elit menteng, stasiun kereta api, berbagai lembaga pendidikan tinggi seperti Stovia, dan juga Rijkshogeschool, sekolah dokter Jawa, dan sekolah hukum. Hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah persatuan adalah kekuatan, identitas nasional adalah kebanggaan, dan semangat juang adalah kunci kemerdekaan.